Hai semua, jumpa lagi dengan channel aku Mama Pinpan. 200 gram gula merah sisir, 3 lembar daun pandan yang sudah disobek-sobek, 200 ml air setara dengan 1 gelas belimbing. Kali ini saya menggunakan resep dari Bunda Tintin Rainer ya. 1/4 sendok teh vanili bubuk, tambahkan juga 1/4 sendok teh garam. Kemudian rebus semua bahan sampai airnya mendidih dan gula merahnya menjadi larut. Setelah gula merah benar-benar sudah larut, kemudian matikan kompornya dan angkat cairan gula merah. Saring air gula untuk menghilangkan kotoran. Setelah itu dinginkan sampai benar-benar air gula menjadi. Setelah air gula menjadi dingin, kemudian masukkan dalam wadah 50 gram gula pasir, 2 butir kuning telur, 1/4 sendok teh baking powder dan setengah sendok teh soda kue. Kemudian kocok semua bahan. Untuk mengocoknya, jika belum mempunyai mixer, maka gunakan whisk. Mixer adonan sampai berwarna pucat. Setelah berwarna pucat, kecilkan mixer dengan kecepatan sedang, kemudian masukkan tepung terigu serbaguna sebanyak 250 gram bergantian dengan air gula merah. Mixer semua bahan sampai tercampur rata saja. Setelah semua adonan benar-benar tercampur dengan rata, lalu matikan mixernya. Tambahkan 100 ml minyak goreng, masukkan bertahap, kemudian aduk sampai tidak ada minyak yang mengendap di bawah adonan atau dicampur sampai benar-benar rata. Masukkan adonan ke dalam cetakan yang sudah dialasi dengan kertas roti. Saya menggunakan cetakan yang agak besar ya. Jika ingin hasilnya lebih banyak lagi atau menghasilkan 2 kali lipat, gunakan cetakan yang berukuran kecil. Isi adonan sampai memenuhi cetakan, tapi jangan terlalu penuh juga agar nanti tidak patah-patah atau jatuh ke bawah untuk hasil mekarnya. Saat menyiapkan adonan, jangan lupa siapkan juga panci pengukusnya. Sebelum adonan dimasukkan ke dalam pengukus, air dalam pengukus sudah harus benar-benar mendidih dan uapnya harus sudah banyak agar nanti hasilnya mekar sempurna. Gunakan api yang besar. Kukus selama 20 menit, gunakan api besar. Jangan dibuka tutup panci pengukus sebelum bolu benar-benar matang. Jika menggunakan penutup panci yang airnya tidak bisa mengalir sendiri ke pinggiran, maka jangan lupa dikasih kain bersih untuk tutup panci pengukusnya agar air tidak menetes ke bolu. Setelah 20 menit, wow, Masya Allah, mekarnya betul-betul cantik dan sempurna.
Kemudian angkat semua bolunya. Hati-hati ya, bolunya masih panas. Ini ya hasil bolu kukus gula merahnya, betul-betul luar biasa. Meskipun memakai cetakan yang plastik, hasilnya juga tetap mekar sempurna. Lalu lepaskan bolu dari cetakannya. Hasil bolunya lembut kempus-kempus. Dan saya cobain dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya betul-betul lembut, wangi, dan enak sekali. ...150 gram tepung terigu serbaguna, tambahkan 1 sendok teh baking powder, aduk kedua bahan sampai tercampur dengan rata. Ayak kedua bahan agar tidak ada yang bergerindil. Setelah itu sisihkan terlebih dahulu. Dalam wadah masukkan 120 gram gula pasir, 2 butir telur, 1/4 sendok teh vanila cair bisa diganti dengan vanili bubuk, 1 sendok teh SP, kemudian mixer menggunakan kecepatan yang paling tinggi sampai adonannya putih kental berjejak kurang lebih selama 5-7 menit atau bisa juga dikembalikan ke kecepatan mixer masing-masing. Setelah adonan mengental, lalu masukkan tepung terigunya tadi secara bertahap bergantian dengan 1 saset santan instan. Mixer kembali sampai adonannya tercampur rata saja. Tambahkan 3 sendok makan air. Mixer lagi sampai semua bahan tercampur rata saja. Jadi mixernya tidak perlu lama-lama agar nanti hasil marmer cake-nya tidak bantat. Untuk santan bisa juga diganti dengan susu cair ya. Tambahkan 50 ml minyak goreng, kemudian mixer sampai adonannya tercampur dengan rata semuanya. Santan dan air sebelum dimasukkan bisa juga dicampur keduanya terlebih dahulu ya, baru dimasukkan ke dalam adonan. Aduk balik adonan untuk memastikan adonannya sudah benar-benar tercampur dengan rata. Bagi adonan menjadi 2 bagian. Satu bagian adonan saya berikan pasta Black Forest. Bisa juga diganti dengan pasta coklat atau 1 sendok makan coklat bubuk yang dilarutkan dengan sedikit air hangat. Masukkan 2 sendok makan adonan putih ke dalam loyang. Loyang saya memakai diameter 16 cm ya, yang sudah saya olesi dengan margarin atau mentega tipis-tipis. Setelah itu, timpa adonan putih dengan adonan coklatnya sebanyak 2 sendok makan.
Ulangi terus seperti yang awal tadi sampai nanti adonannya habis. Jangan lupa saat menyiapkan adonan, panaskan panci pengukus sampai airnya mendidih menggunakan api sedang saja. Setelah semua adonan dimasukkan ke dalam loyang, hentak-hentakkan loyang beberapa kali agar gelembung udara dalam adonannya keluar. Dengan tusuk sate atau lidi, bentuk motif marmernya ya, putar-putar untuk bagian atas adonan agar terbentuk untuk motif marmernya. Kukus adonan selama kurang lebih 25-30 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, lihat. Bolunya sudah terlihat menul-menul dan montok mengembang sekali ya. Tes dengan tusuk lidi, jika tidak ada adonannya menempel, itu tandanya bolu sudah matang. Angkat bolunya. Keluarkan bolu dari cetakannya. Potong bolu sesuai dengan selera untuk besar kecilnya dan tebal tipisnya. Lihat, bolu marmer atau marmeruke kukusnya benar-benar sudah terlihat lembut. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya benar-benar super lembut. Dalam wadah campur 70 gram tepung terigu serbaguna, 30 gram susu bubuk, 1 sendok makan tepung maizena, lalu aduk dan campur semua bahan sampai benar-benar tercampur dengan rata. Kemudian kita sisihkan terlebih dahulu. 90 gram gula pasir, 2 butir telur, sejumput garam untuk menambah rasa gurih, 1 sendok teh SP bisa diganti TBM atau opalet. Kemudian mixer semua bahan dengan kecepatan yang paling tinggi. Tentunya mixer dinyalakan dari kecepatan yang rendah, kemudian perlahan-lahan kita naikkan ke kecepatan yang paling tinggi. Mixer adonan sampai putih kental berjejak kurang lebih selama 8 menit atau bisa disesuaikan dengan kecepatan mixer masing-masing. Setelah adonan putih kental berjejak, kemudian masukkan campuran tepung terigu, gunakan speed yang terendah. Masukkan campuran tepung terigu secara bertahap, lalu dimixer sampai nanti tercampur rata saja ya. Jadi jangan terlalu lama untuk mengaduknya. Setelah tepung tercampur rata dengan adonan, lalu matikan mixernya. Tambahkan 70 ml susu cair, saya menggunakan susu UHT. Lalu aduk balik adonan sampai susu benar-benar tercampur rata dengan adonannya. Setelah susu tercampur rata dengan adonan, lalu tambahkan 30 ml minyak goreng. Aduk balik adonan sampai nanti minyak goreng
tercampur rata dengan adonannya dan tidak ada minyak yang mengendap di bawah adonan agar nanti bolu hasilnya benar-benar lembut dan menul-menul serta tidak bantat. Masukkan adonan ke dalam loyang ukuran 20 x 10 cm dengan tinggi 5 cm yang sudah saya alasi dengan kertas roti dan diolesi dengan margarin. Hentakkan loyang beberapa kali agar gelembung udara yang terperangkap dalam adonannya keluar. Pengukus sudah saya panaskan terlebih dahulu sampai airnya mendidih menggunakan api sedang cenderung kecil. Lalu kukus adonan selama kurang lebih 25 menit. Setelah 25 menit kita kukus, kemudian tes dengan tusuk lidi. Jika tidak ada adonan yang menempel, itu tandanya bolu sudah matang. Lalu kita angkat untuk bolu susunya. Sisir bagian pinggiran bolu agar memudahkan untuk mengeluarkan bolu. Jangan lupa buang untuk kertas rotinya. Lihat hasilnya, sudah terlihat lembut dan menul-menul ya. Sekarang kita bikin untuk fla bolu susu. 1 sendok makan tepung maizena, 1 sendok makan gula pasir, 100 ml susu cair. Saya memakai susu UHT. Jika memakai susu kental manis yang ditambahkan dengan air, maka gulanya bisa tidak pakai karena susu kental manis sudah manis. Aduk terus sampai fla mendidih dan mengental, lalu angkat. Langsung siramkan ke bolu agar nanti fla tidak mengental dan mudah untuk dioleskan. Tambahkan keju cheddar parut sesuai dengan selera. Kita potong ya bolunya. Lihat, sudah terlihat super lembut dan menul-menul. Bismillahirrohmanirrohim. Hasilnya benar-benar super lembut dan nyusu banget. Benar-benar mantap. 200 gram tepung terigu, saya memakai tepung terigu serbaguna, 200 gram gula pasir, seujung sendok teh vanili bubuk, seujung sendok teh garam, 1 butir telur, 1 sendok teh SP, 1 gelas belimbing santan setara dengan 200 ml, bisa juga memakai air putih saja atau diganti dengan susu. Kemudian mixer menggunakan kecepatan yang paling tinggi sampai nanti adonannya putih mengental. Sesekali sisir adonan yang menempel di wadah bagian pinggir. Mixer adonan selama kurang lebih 10 menit atau juga disesuaikan dengan kecepatan mixer masing-masing.
Adonan di mixer sampai terlihat mulus seperti ini ya, jadi jangan ada gelembung-gelembung udara. Seperti ini ya hasil adonannya. Ambil sedikit adonan, kemudian berikan pasta coklat. Siapkan wadah yang sudah dialasi dengan kertas cup, kemudian isi adonan putih sebanyak 3/4 tinggi cetakan. Sebagian adonan yang sudah saya campur dengan pasta coklat, saya masukkan ke dalam plastik, kemudian saya gunting ujungnya, kemudian saya timpakan ke adonan putihnya tadi. Isi adonan sampai penuh cetakan agar nanti mekarnya sempurna. Untuk pasta coklat bisa juga diganti dengan coklat bubuk yang dilarutkan dengan sedikit air hangat. Bisa juga diberi pewarna sesuai selera masing-masing. Saat menyiapkan adonan, jangan lupa panaskan panci pengukus sampai airnya mendidih menggunakan api besar. Untuk air di bawah sarangan pengukus jangan terlalu banyak ya, agar airnya tidak menciprat ke pantat bolu, nanti hasil bolunya akan tidak mekar. Jangan terlalu sedikit pula karena nanti uapnya kurang besar, jadi bolunya juga bisa tidak mekar. Kukus adonan selama kurang lebih 10-15 menit. Jangan lupa tutup pengukus, dikasih alas kain bersih ya. Ini api di kompor saya, api yang paling besar. Setelah 15 menit saya kukus, wow, lihat hasilnya benar-benar mekar sempurna dan juga tidak menciut. Kemudian angkat bolunya. Setelah diangkat, kemudian lepaskan langsung dari cetakannya. Lalu jangan lupa juga panci pengukusnya dipakai untuk mengukus sisa adonannya lagi. Ini untuk hasil kukusan yang kedua kalinya. Jika memakai panci pengukus yang lebih besar akan lebih enak karena bisa satu kali kukus muat banyak. Ini untuk bolu kukus yang tanpa warna. Ini untuk yang memakai cetakan kecil tadi. Karena yang dua tadi saya coba memakai cetakan yang agak besar. Ini untuk cetakan yang kecil ya. Dan yang satunya lagi cetakan yang agak besar saya memakai yang berbahan plastik. Meskipun tanpa minuman bersoda, tapi hasilnya benar-benar mekar cantik dan juga tidak keriput atau tidak kisut. Juga terlihat sudah sangat lembut. Bismillahirrahmanirrahim. Saat dibelah seperti kapas kempus-kempus. Rasanya juga enak dan juga tidak seret. Semoga bermanfaat, selamat mencoba dan semoga berhasil. Terima kasih.